kita sudah berhenti untuk bertanya apakah Anda optimis atau pesimis. Tapi kita kasih persoalannya sehingga orang bisa berimajinasi bagaimana caranya untuk optimis, bukan hanya sekedar menjawab saya pesimis atau optimis. Kita perlu tahu caranya bangkit. Kita perlu tahu caranya optimis. Kita cukup nih, optimis nggak 2045 akan keemasan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kalian semua. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak, semua adik-adik semuanya. Ada yang udah datang jam 10 pagi, jam 11, mungkin udah gemeteran. Udah makan semua tadi kan? Alhamdulillah. Baik, sebentar aja kita akan membuka, saya akan bercerita sedikit tentang GNFV dan kenapa kita ada di sini. Yang pertama, slide-nya udah siap? Tunggu, oke. Sudah? Oke. Selamat datang di Bangkit Fest, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi ini Bangkit Fest apa itu? Tapi sebenarnya Bangkit Fest ini kita mulai sejarahnya sejak tahun 2009. Selanjutnya Mas. Jadi tahun 2009 itu saya kenalin dulu Mas Ahyari Hananto nih. Berdiri Mas. Jadi Mas Ahyari Hananto adalah pendiri GNFV, dimulai dari sebuah blogspot ya Mas ya. Blogspot atas namanya sendiri. Lalu berubah menjadi The Good News from Indonesia, terus berubah menjadi Good News from Indonesia. Tapi ada satu yang menarik. Sebenarnya Good News from Indonesia itu berangkat dari sebuah alasan yang kuat. Itu yang saya pikir-pikir kenapa kita bisa terus ada. Walaupun capek juga ya Mas ya ngelola ini kadang-kadang ya. Karena kita setiap hari tanyain, emang kalian nggak gampang ya? Nggak susah ya cari berita baik? Kan yang nyebar, yang gampang itu kan biasanya yang bad news ya. Kalau good news itu sebaliknya gitu. Nah, semuanya dimulai tahun 2009. Jadi pada waktu itu ada sebuah survei, terus kita dimintain titip pertanyaan ya Mas Ari ya. Ada 2 pertanyaan. Respondennya kebetulan ada 3.700 anak-anak muda di bawah 30 tahun. Pertanyaan simpel, cuma 2. Yang pertama adalah, selanjutnya Mas. Yang pertama adalah, apakah kamu optimis atau pesimis terhadap masa depan Indonesia dan apa alasannya? Terus inilah jawabannya. Jawabannya adalah 83,5% itu ngaku pesimis. 83,5% Pak Dwi Larso, itu kan Direktur LPDP. Jadi itu pesimis terhadap masa depan Indonesia. Terus yang kedua, itulah kenapa GNFV salah satunya pemantiknya kita membuat GNFV. Jawabannya adalah ini. Nggak ada yang bisa dibanggain. Pada waktu itu media isinya bad news pasti. Kontroversi pasti. Ada sebenarnya berita baik, tapi biasanya kalau di koran itu di halaman 12, pojok kiri bawah, dan itu pun iklan gitu ya. Iklan. Atau kalau good news itu jam 1 malam, prime time, pas TV-nya mau tutup tuh. Tapi kalau misalnya prime time, penarik perhatian biasanya bukan dari good news. Jadi nggak ada yang bisa dibanggain. Itulah yang membuat salah satunya GNFV itu ada. Selanjutnya Mas. Nah, tadi 2009 survei kita, bulan apa Mas waktu itu? November, dan beberapa bulan kemudian GNFV muncul. GNFV muncul itu bukan sebagai sebuah perusahaan media Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi benar-benar murni, relawan, volunteer, website kita ada yang bantuin bikinin, server ada yang bantuin untuk nyumbang begitu ya. Sampai 2015, saya sama Mas Ari dan teman-teman, yuk kayaknya kalau misalnya impact-nya mau besar, impact-nya mau berkelanjutan, kita harus mengorganisasi diri gitu ya. Jadilah perusahaan, kita patungan, akhirnya jadilah perusahaan GNFV. 2009, kita bikin survei lagi tahun 2018. 2018 kita bikin survei lagi, 2020 kita bikin survei lagi dengan pertanyaan yang sama, 2021, 2022, 2023, kita bikin yang selanjutnya kita jadikan namanya Indeks Optimisme Indonesia. Dan anehnya, setiap ditanyain, beda dengan tahun 2009, itu setiap ditanyain tentang optimisme, mereka jawabnya optimis. Tinggi terus, nggak tahu kenapa. Terus kita tahu jawabannya, ternyata secara ilmiah, ketika seseorang ditanyain, apakah kamu optimis Indonesia bisa menang lawan Jerman sepak bola? Optimis kan? Indonesia lawan Jepang, menang nggak? Optimis gitu ya. Ternyata itu ada ilmiahnya, ada namanya bias positivity. Jadi orang kalau ditanyain apakah kamu optimis atau pesimis, itu biasanya jawabannya adalah optimis.
Walaupun dalam hati mereka nggak tahu sebenarnya caranya seperti apa. Nah, selanjutnya Mas, 2025 kita bikin survei lagi. Tapi kali ini kita nggak puas hanya bertanya tentang pesimis atau optimis. Kita kasih konteks. Jadi konteksnya adalah setiap kali pertanyaan di bidang pendidikan, di bidang budaya, di bidang politik, kita kasih konteks. Kondisinya seperti ini, apakah masih optimis atau pesimis? Kondisi di bidang pendidikan seperti ini, budaya seperti ini, apakah kalian optimis atau pesimis? Dan ternyata 2025 itu turun drastis. Jadi kalau misalnya 2021, 2022, 2023 itu indeksnya optimis, kalau di atas 5 itu, 6 itu optimis. Jadi 2025 itu turun. Entah karena pertanyaan kita ubah, kasih konteks, atau kondisi. Kita bikin survei itu Juli, Agustus rame kan ya. Belum berpengaruh tuh, mungkin turun lagi gitu. Nah, konteks inilah yang membuat orang ternyata menurun optimismenya. Tapi kita seneng. Artinya ada indeksnya 5,51 orang yang ketika dikasih fakta, mereka tetap optimis. Kalau sebelumnya kan kita nggak kasih fakta. Terus mereka jawab aja optimis gitu. Selanjutnya, nah ini bidang-bidang yang kita survei. Jadi skeptis terhadap politik. Politik itu selalu jadi yang skeptis paling tinggi. Anak muda nggak percaya, orang nggak percaya dengan politik. Nek, pada senyum-senyum ini, setuju nggak tahu nggak setuju gitu. Dan ternyata inilah yang menarik dan kenapa kita ada hari ini. Ternyata responden itu paling tinggi optimismenya di bidang budaya. Ini bukan karena Chief Giring di sini ya, tapi asli ini kita optimis di bidang budaya dan kreativitas. Dan kita juga optimis di bidang sosial dan toleransi. Walaupun banyak berita yang membuat kita juga nggak merasa yakin dengan bidang ini, tapi ternyata optimis di bidang ini. Jadi selanjutnya, inilah yang kami lakukan. Jadi kita sudah berhenti untuk bertanya apakah Anda optimis atau pesimis. Tapi kita kasih persoalannya, sehingga orang bisa berimajinasi bagaimana caranya untuk optimis, bukan hanya sekedar menjawab saya pesimis atau optimis. Itulah butuh imajinasi. Selanjutnya Mas, itulah kenapa kita ada bangkit. Bangkit kayaknya kata-kata yang paling sering disebut saat ini. Bahkan beberapa kali presiden sering kali ngomong bangkit. Kita adalah bangsa yang bangkit. Banyak negara yang nggak suka kalau kita bangkit. Kita bahkan di forum internasional, Afrika harus bangkit, Asia Pasifik harus bangkit. Bangkit kayaknya di kata-kata yang jadi keyword itu sering diucapkan. Selanjutnya, nah, bangkit fest. Jadi kita berhenti pada pertanyaan, yuk kita bangkit, yuk kita optimis, tanpa ngasih konteks gimana caranya. Kita perlu tahu caranya bangkit. Kita perlu tahu caranya optimis. Kita cukup nih, optimis nggak 2045 akan keemasan? Optimis kan? Karena tadi ya, pertanyaan apa, positivity bias itu. Kita sudah lumayan mengurangi pertanyaan itu. Biasanya kita tanya adalah gimana caranya Indonesia jadi benar-benar emas tahun 2045. Jadi ketika kita ubah pertanyaannya menjadi bagaimana, imajinasi keluar. Begitu. Selanjutnya, nah disinilah kita berada teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita perlu lebih banyak jembatan, ruang-ruang dialog dan kerjasama. Itulah kenapa hari ini kita akan ada 4 sesi plus 1, itu untuk menjawab tadi beberapa hal, karena sektor-sektor optimis tadi ya. Yang pertama adalah tentang budaya, nanti Mas Giring Ganesa. Tepuk tangan dulu. Karena ini bukan acara pemerintahan, jadi saya tidak memulai dengan yang terhormat gitu ya. Aman ya. Sorry ya. Jadi, kenapa kita perlu lebih banyak jembatan untuk membuka ruang-ruang dialog dan kerjasama? Karena kalau ini forumnya pemerintah, kita khawatir kita diskusi dalam bubble. Optimismenya jadi bias gitu ya. Tapi kalau di sini nggak ada pemerintahnya, kita jadi ngegosip kan ya. Kita ngegosipin pemerintah gitu. Jadi kita pertemukan berbagai macam latar belakang ini, berbagai macam latar sosial ini untuk bisa bertemu dan menjadi ruang dialog yang menjadi jembatan, bukan sekat-sekat itu. Dan terakhir, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Di sini kita berada. Hanya 4 sesi, kita akan membahas soal budaya,
untuk opening speech-nya atau keynote speech-nya. Terus kita akan membahas soal pendidikan. Tadi pendidikan termasuk yang kita survei, bagaimana cara kita bangkit dengan pendidikan, ada Pak Dwi Larso. Terus kita juga membahas soal ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif juga modal kita untuk bangkit. Lalu kita juga membahas kolaborasi brand swasta, bagaimana kita bersama-sama, bukan hanya soal doing business, tapi kita menjalankan bisnis dengan punya tujuan, punya value yang kita bareng-bareng untuk membuat Indonesia bangkit. Terus yang terakhir nanti kita akan ngomongin politik. Ada, insya Allah ada Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Mbak Putri dari Wakil Bupati Garut. Jadi hanya 4 sesi, 4 jam sampai jam 5 sore, mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa di sini, insya Allah nggak kerasa, dan mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya untuk kita bawa oleh-oleh sehingga kita tahu dan berimajinasi caranya bangkit seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.